dari dua dua pelatih ini ya udah terbuka. Selamat datang kembali teman-teman di Goal by Fatan. Kali ini rumor yang banyak beredar tentang pelatih musim depan Real Madrid siapa. Nah, kali ini gua bakalan bahas teman-teman. Nah, ini ada dua opsi untuk Opa Perez antara Jose Mourinho sama Klopp. Nah, kalau kita bicara Opa Perez pengennya proyek yang simple atau proyek yang tidak jangka panjang, ya tepatnya ya kepada Jose Mourinho. Tapi kalau untuk proyek jangka panjang ya itu pasti Klopp. Karena melihat Real Madrid sekarang itu kan tidak ada sistem sama sekali teman-teman. Tidak ada kejelasan setelah cabutnya Xabi Alonso yang gue berharap nih, besar-besar gue berharap kehadiran Xabi ini bagus gitu. Setelah Ancelotti membawa gelar Liga Champion musim kemarin, musim sebelumnya cukup bagus, kehadiran Xabi ini bakal membawakan hasil yang lebih baik gitu. Tapi pada akhirnya ya kacau juga Real Madrid dan tidak ada sistem sama sekali juga. Dan bukan sistem sebenarnya, pandangan aku yang menjadi masalah adalah para pemain-pemain Real Madrid yang egonya besar, egonya tinggi, malahan melebihi dari seorang pelatih. Itu yang seharusnya peredam gitu. Kirain gue bakal meredam ego-ego para pemain Real Madrid Xabi ini. Dan pada akhirnya sama juga tidak membuahkan hasil yang cukup bagus di era Xabi. Tapi gua salut teman-teman ke Xabi ini, struktural dan strateginya cukup bagus. Struktural permainannya cukup luar biasa, membawa Real Madrid yang menurut aku udah ada identitas nih ya, udah terbentuk identitasnya. Coba teman-teman pikirkan aja teman-teman. Kita persepsikanlah sebagai seorang pelatih lah, pelatih gitu di Real Madrid yang punya tim yang gede ini, mengatur ego-ego para pemain yang besar susah juga. Maka dari itu teman-teman, ketika kehilangan Xabi, datanglah Arbeloa. Mungkin ini identitas baru datangnya Arbeloa. Setelah datangnya Arbeloa, gue berharap juga sebenarnya Arbeloa mampu membawa Real Madrid lebih jauh lagi. Apalagi dia legenda Real Madrid yang hampir sama mungkin ya kayak Zidane ataupun Xabi Alonso gitu. Cuma pada akhirnya ya Arbeloa tidak mampu juga untuk membawa Real Madrid gitu lebih jauh. Nah, ini yang seharusnya Real Madrid butuhkan, identitas gitu. Melihat Opa Perez Arbeloa yang tidak cukup mampu juga untuk membawa Real Madrid lebih jauh lagi, untuk membawa Real Madrid ini mendapatkan gelar, mau nggak mau ya musim depan butuh pelatih yang struktural, butuh pelatih yang benar-benar untuk mendapatkan trofi. Ya kita lihatlah, kalian tahu lah Opa Perez ya tidak butuh proses. Apa itu bagi Opa Perez untuk proses? Yang dia butuhkan adalah gelar, gelar, dan gelar. Dia tidak peduli dengan status sebagai pelatih pernah menjuarai apapun. Yang dibutuhkan di Real Madrid ini adalah gelar, gelar, dan gelar. Opa Perez tidak peduli kalau tidak mendapat gelar, sama halnya dia sebagai pelatih yang tidak kompeten dan pelatih yang tidak benar-benar bagus. Itu mungkin pandangan dari Opa Perez gitu. Itu. Tapi setelah gua melihat Real Madrid musim-musim ini lagi kacau banget gitu kan, seharusnya Opa Perez yang dibutuhkan Opa Perez itu bukan trofi tapi struktural yang jelas. Struktural permainannya, strateginya itu yang harus dibutuhkan Real Madrid. Bukan
sekedar hanya gelar gitu. Aku tidak sependapat sebenarnya dengan Opa Perez yang harus butuh gelar sebenarnya, teman-teman. Yang aku butuhin ya struktural yang jelas, terus arah yang jelas. Real Madrid ini mau kemana, apakah mendapatkan gelar yang realistis, tidak mau proses. Kalau emang Opa Perez pengen gelar, pilihan pertama ketika musim depan, teman-teman, itu adalah Jose Mourinho. Karena apa menurut aku kali ini? Karena Jose pernah membawa Real Madrid, dan Jose udah tahu karakter para pemain Real Madrid ini kayak gimana. Apalagi manajemen Real Madrid udah tahu. Mungkin melihat para pemain-pemain Los Galacticos Real Madrid, pemain-pemain besar seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Mbappe, Vico Valverde, Rudiger, Arda Güler, dia bisa meredam para pemain-pemain yang punya ego. Yang seharusnya dibutuhkan Real Madrid adalah pelatih yang bisa mengaturkan ego para pemain, pelatih yang bisa mengaturkan pemain-pemain Los Galacticos ini. Kalau Opa Perez pengennya jangka panjang, jatuhnya ke Klopp. Klopp mampu membawa Liverpool proses yang cukup panjang dan mendapatkan gelar. Nah, sedangkan Opa Perez tidak butuh itu, kawan-kawan. Yang Opa Perez butuhkan adalah gelar. Dia tidak mau musim ini gagal. Musim ini aja dia pernah berstatement bahwasannya musim yang sangat-sangat kacau dan musim-musim yang sangat-sangat bobrok menurut dia. Tidak mendapatkan gelar musim ini adalah hal aneh bagi Opa Perez, sama halnya dengan 2 musim tidak mendapatkan gelar. Itu statement dari Opa Perez. Kataku ya, wow. Emang yang dibutuhkan dari Opa Perez, teman-teman, itu bukan lagi proses. Yang dibutuhkan gelar dan juara. Bagi dia, tim sekelas Real Madrid ini tidak butuh lagi untuk proses. Yang dibutuhkan adalah Real Madrid mendapatkan piala dan piala. Ya, aku sebenarnya sepakat aja sih sebagai fans Real Madrid aku, bahwasannya yang kita butuhkan para fans juga ya gelar gitu. Bukan lagi tentang proses gitu, karena tim ini udah kebentuk gitu. Tim ini udah terbentuk. Tim ini udah jauh-jauh hari Opa Perez membentuk. Yang dia butuhkan gelar. Kalau Opa Perez maunya gelar gitu ya, jatuhnya ya ke Jose Mourinho. Tapi kalau emang butuh proses, ya Klopp yang bakalan ngebentuk sistem, Klopp yang bakalan ngebentuk struktural para pemain-pemain ini. Ya semoga aja lah ya. Gue berharap Jose bakalan kembali lagi back to home Real Madrid. Harapan gue itu. Karena dari dua pelatih ini ya udah terbuka. Jose Mourinho pun udah terbuka untuk ke Real Madrid, back ke Real Madrid season kedua. Dia berstatement juga bahwasannya ada yang belum selesai dengan Real Madrid. Mungkin ada yang benar-benar Jose pengen di Real Madrid kali ini. Sedangkan Klopp pun terbuka untuk menjadi manajer atau pelatih Real Madrid. Keterbukaan dua-dua pelatih ini ya menguntungkan sebenarnya, menguntungkan bagi Opa Perez untuk memilih. Tapi teman-teman ya, itu balik lagi pandangan ke Opa Perez.
Apakah Klopp, apakah Jose Mourinho? Nah, menurut pandangan kalian teman-teman, siapa yang bakalan menjadi pelatih Real Madrid musim depan? Komen dulu di kolom komentar ini teman-temannya. Yang belum subscribe, buat teman-teman jangan lupa kalian subscribe dulu channel gua kali ini. Mungkin sampai sini aja pembahasannya. Sampai jumpa.